Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Seperti yang kalian ketahui, saat ini dunia baru sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan Yonko Kurohige sudah menunjukkan tajinya dengan menculik seseorang yang bisa membaca poneglyph. Sehingga dari itu, bajak laut ini juga selangkah lebih dekat untuk menuju ke pulau terakhir. Dilihatkan dalam kru Kurohige, para kelompoknya sekarang berisikan anggota dengan buah iblis tak masuk akal. Sementara itu, pada kelompok topi jerami sepertinya ada beberapa karakter yang mendapat power up. Maka dari itu, pada Pulau Ehged ini ada beberapa karakter yang akan mendapatkan peningkatan yang besar. Seperti apakah peningkatan yang dialami oleh kru topi jerami? Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut upgrade kekuatan bajak laut topi jerami versi Efek Anime. Karakter awal yang pasti akan mendapatkan peningkatan yaitu Luffy. Seperti yang kalian ketahui, dalam cerita Wano, Luffy sudah menjadi karakter yang mendapatkan power up paling besar, yakni kekuatan awakening dari buah legendaris yang ia punya. Dengan kekuatan tersebut, Luffy sudah bisa mengalahkan Kaido, walaupun konsekuensinya dia harus beristirahat selama seminggu. Pada pertarungan dari Kaido, tampaknya Luffy tidak terlalu sadar dengan kekuatannya. Yang dia rasakan ialah merasa bebas dan beberapa kali juga Luffy menampilkan kekuatan yang tak masuk di akal. Seperti merubah tanah menjadi karet, memegang petir, dan menjadi raksasa yang sangat besar. Di mana itu adalah power up yang sangat gila. Nah, pada Pulau Ehged ini kami rasa Luffy tidak akan mendapat power up yang signifikan. Melainkan dia hanya akan mempelajari dan membiasakan cara menggabungkan Hoshoku Haki sebagai perisai tempurnya. Nantinya Vegapunk akan memberitahu tentang kekuatan buah iblisnya yang sebenarnya. Yang mana Luffy bisa bereksplorasi untuk bisa melakukan apapun dengan kekuatan awakeningnya. Selebihnya hanya itu saja. Namun seperti biasa sebelum pergi dari pulau ini, Luffy pasti dengan bodohnya membawa pedang laser dan lain-lain yang menurutnya keren. Karakter kedua adalah Zoro. Peningkatan yang akan didapatkan oleh Zoro di pulau ini juga tidak terlalu signifikan. Dia pasti akan menyempurnakan dan mencoba menguasai Enma. Mengingat pada pertarungan melawan King, Enma terkadang mengambil hakinya di saat yang tidak tepat. Dimana jika dia sudah benar-benar menguasai Enma, maka sudah jelas dia akan menjadi pendekar pedang yang sangat mematikan. Selain itu, mungkin saja Zoro juga menyadari bahwa dia harus berusaha untuk mengasah haki rajanya. Dia mungkin akan bertanya kepada Luffy bagaimana cara menggunakannya. Well, pasti akan sangat menarik nih jika Zoro bisa menggunakan haki rajanya seperti Luffy. Dan ini akan sangat pas jika suatu saat berhadapan dengan Shiryu yang memiliki kekuatan bisa menghilang. Nah, agar bisa mengatasi kekuatan menghilang dari Shiryu, Zoro juga harus berlatih Kenbun lebih baik lagi karena bakal susah jika melawan Shiryu. Karakter ketiga yaitu Sanji. Pada pulau ini sepertinya masih berkaitan dengan Sanji mengingat Vegapunk mengenal Judge dan penelitiannya. Jadi pasti jika Vegapunk mengetahui kekuatan dari Sanji yang bangkit, pasti dia akan sangat tertarik dengan buatan dari Judge. Kenapa seperti itu? Karena eksperimen dari Judge benar-benar mengagumkan dan gila. Dikarenakan ia sudah berani melakukan penelitian kepada manusia, terlebih anaknya sendiri. Namun Vegapunk tidak mengulas tentang hal itu, yakni dia akan memberitahu bahwa tubuhnya itu sangat spesial. Dia akan menjelaskan kepada Sanji bahwa dia sudah seperti pahlawan dalam dongeng Germa. Pastinya Sanji akan sangat marah, namun dia sudah mengerti tentang hal itu. Jadi kami rasa Sanji akan mengembangkan lagi kekuatan hakinya agar lebih mematikan, mengingat lawan yang akan dihadapinya tidak akan segan-segan membunuhnya. Karakter keempat adalah Jinbei. Tidak seperti lainnya, Jinbei dari awal memang sudah kuat dan mengagumkan. Pada arc ini peran yang dilakukannya hanya mengikuti alur dan tidak membuat Luffy dan lainnya ceroboh. Untuk kekuatannya sendiri sepertinya dia tidak akan mendapatkan peningkatan lagi. Dikarenakan dalam perang Wano Kuni, tepatnya saat melawan Husu, Jinbei belum benar-benar bertarung dengan kekuatan penuhnya. Yang mana Jinbei masih memiliki kekuatan yang disembunyikan. Yang diperoleh Jinbei pada arc ini adalah mengenai informasi yang penting dari pulau ini, dan tentunya informasi mengenai Kuma dan Vegapunk.
Selebihnya hanya itu saja yang bisa kami lihat dari informasi sekarang. Karakter kelima adalah Robin. Peningkatan yang dialami Robin di pulau ini tidaklah berhubungan dengan kekuatan, melainkan tentang informasi yang terlalu rahasia dan ini pasti berhubungan dengan pasukan revolusi. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, kalau Vegapunk yang bernama Shaka memiliki hubungan dengan Dragon pemimpin dari revolusi. Jadi sudah pasti Vegapunk akan memberikan informasi rahasia kepada Robin. Tentunya juga dia akan bertanya tentang RTD sebenarnya. Meskipun di pulau ini belum diketahui ada Lord Poneglyph atau tidak, namun peran dari Robin di sini masih penting. Karena bisa dikatakan dia juga salah satu dari bagian pasukan revolusi. Berbicara tentang kekuatan dari Robin, maka sudah pasti kekuatan yang dia punya sekarang sudah kuat. Namun durasi untuk menggunakan kekuatan tersebut juga sedikit dan memiliki konsekuensi yang terbilang cukup berat. Jadi nantinya Robin akan mencari cara untuk bisa menguasai kemampuan buah iblisnya. Karakter keenam adalah Usopp. Setelah melihat Pulau Egghead kemarin, kita bisa melihat bahwa Usopp adalah orang yang paling berantusias dengan teknologi yang baru ini. Sebagai pengguna senjata, dipastikan Usopp akan mendapatkan peningkatan yang cukup drastis dari mahakarya Vegapunk. Dia bisa memperlengkapi senjatanya itu dengan senjata modern seperti laser dan lain-lain. Tidak hanya itu, Usopp yang cerdik pasti akan memanfaatkan hologram untuk menakuti lawannya, yang mana dia bisa mengintimidasi musuhnya dengan hologram tersebut, kemudian diakhiri dengan tembakan yang jitu. Ini adalah satu kesatuan yang pas sebagai pembohong ulung. Sebenarnya masih ada banyak sekali yang bisa didapatkan oleh Usopp, seperti membuat senjata baru dan masih banyak lainnya. Jadi kita tunggu saja seperti apa yang akan dilakukan oleh Usopp nantinya. Karakter ketujuh adalah Nami. Untuk kekuatan dari Nami sendiri mungkin bisa dibilang masih lemah daripada lainnya. Apalagi ketahanan tubuh dari Nami tidak sekuat Usopp. Akan tetapi Nami pasti akan mengenali dirinya tersebut dengan senjata barunya bernama Zeus. Menurut kami, Nami pasti akan berlatih dengan keras untuk menguasai Zeus, dikarenakan kita sudah melihat serangannya saat melawan ulti. Nami featuring Zeus ini benar-benar mematikan, di mana dengan kekuatan Thunder milik Nami, ulti langsung pingsan seketika. Namun sepertinya kemampuannya tidak sampai situ saja. Yang mana sekarang Nami bisa mengendalikan cuaca seperti apa yang dia inginkan melalui Zeus. Dengan begitu, Nami bisa bertarung nantinya. Karakter ke-8 adalah Brook. Pada perang Onigashima, peran dari Brook tidaklah banyak. Namun tetap saja, kekuatan yang ditunjukkannya itu bukan kaleng-kaleng. Lalu saat di pulau ini juga, Brook tidak mendapatkan kekuatan yang signifikan. Karena apa? Teknologi sangat berbanding terbalik dengan kekuatan dari jiwa. Artinya kemungkinan besar Brook akan mendapatkan peningkatan di arc setelah Egghead. Karakter ke-9 adalah Chopper. Berbeda dari Brook, Chopper nantinya akan mendapatkan pengakuan yang menarik. Namun bukan dari kekuatannya, melainkan dari ilmu kedokterannya. Sudah pasti dalam teknologi yang sudah maju ada beberapa bahan atau alat medis yang lebih efisien lagi. Contohnya seperti obat luka dan masih banyak obat-obatan lain. Jadi dengan semua alat itu akan memungkinkan dia bisa mengobati orang lebih banyak lagi. Tak hanya itu, dia bisa meminta Vegapunk untuk mengembangkan Rumble Ball-nya lagi menjadi lebih baik. Dengan begitu, dia bisa membantu yang lainnya bertarung. Karakter ke-10 adalah Franky. Seperti yang kalian ketahui, arc ini adalah arc-nya. Dikarenakan Franky sangat menyukai teknologi canggih seperti di kota Egghead. Tidak hanya dari kotanya saja, Franky juga sangat terkesan dengan robot besar dan cyborg lainnya, di mana dia masih tidak menyangka ada seseorang yang bisa membuat tiruan semacam itu. Jadi kami menyimpulkan bahwa nantinya dia akan meminta Vegapunk mengajarkan semua hal. Lantaran 2 tahun yang lalu, Franky sangat terkesan dengan mahakarya yang dibuat oleh Vegapunk di lab lama. Saat 2 tahun di sana pula, Franky mendapat berbagai informasi cara membuat cyborg dan teknologi canggih. Jadi untuk menguasai lebih jauh lagi, dia harus bertanya kepada orangnya langsung. Setelah mendapat informasi yang sesuai, dipastikan Franky langsung membuat senjata-senjata tak masuk akal, di mana di tempat ini pula memiliki peralatan yang sangat mumpuni. Dengan adanya ilmu itu, dia bisa membekali dirinya dengan teknologi canggih yang ada di sini. Sudah pasti yang ingin dilakukannya adalah membuat Franky Shogun bisa terbang. Jika dia bisa membuatnya terbang, maka Franky Shogun tak mungkin terkalahkan. Tidak hanya itu saja,
Franky pasti akan mengupgrade Thousand Sunny menjadi lebih gila lagi. Caranya adalah membuat pelapis kuat baja dan teknologi yang ada. Tak menutup kemungkinan, Franky juga ingin membuat Thousand Sunny bisa terbang. Dengan begitu, dengan bantuan Coupe de Bourse dan teknologi dari Vegapunk, maka sudah jelas Thousand Sunny akan menjadi satu-satunya kapal terbang. Well, sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan oleh Franky di sini. Namun pasti mereka akan terburu-buru untuk pergi dari sini, dikarenakan banyak sekali teman mereka yang mendapat masalah. So, itu saja penjelasan peningkatan yang akan diperoleh kru topi jerami di pulau masa depan. Entah seperti apa yang akan didapatkan oleh mereka di pulau ini, namun sudah pasti mereka akan tumbuh menjadi kuat dan lebih kuat lagi. Mengingat sang rival sekarang yaitu Kurohige memiliki tujuan untuk menuju One Piece. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang pembahasan ini? Berikan jawaban di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.